Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita baca Al-Fatihah dulu yuk. Semoga ilmu yang sedikit saya sampaikan bisa menjadi bekal buat kalian nanti. Intinya kita belajar tajwid adalah buat apa? Biar paham panjang pendeknya, hukumnya membaca Al-Quran apa, ya. Jadi kalau baca Al-Quran jangan asal baca. Kenapa? Ini ada tajwidnya. Perhatikan. Jangan asal baca, jangan asal panjang pendeknya dipendekin, panjang dipanjangin. Panjang dipendekin, pendek dipanjangin, jangan. Ya makanya ibu-ibu bersyukur nih. Ibu siapa, Bu? Asrid. Ibu Ati sama Ibu Titi. Ibu Rini, Ibu Atik. Bersyukur bisa belajar tajwid. Karena nggak di semua pengajian ada giniannya. Karena kita nggak tahu, mungkin di pengajian ada yang belajar tajwid. Ini apaan ya? Hurufnya apa gitu ya? Ya selamat datang, buat Ibu Dadang. Macet. Saya baca doa dulu. Saya pulang kerja on time nih. Di Jalan Raya Bekasi macet banget ya Allah. Sama ngajar ini ya Allah. Gitu mulu. Mengejar waktu. Alhamdulillah belum mandi, belum makan malam. Bu lanjut Bu, halaman 33. Buka halaman 33 tapi pembahasannya kita udah sampai. Maaf ya Raya, ntar aku beli deh. Nah kemarin kan sampai Mad Arif disukun ya Ibu. Buka halaman 38. Ya, tapi sebelum 38 kita buka di halaman 33. Ya, kita kelas baik dulu ya. Nama banget si Padil. Udah lu sini. Sini kamu depan. Ibu majuan Bu ini. Biar suara saya kedengaran, berdedang majuan berdedang. Jangan jajuan, jangan kemarahan kita. Udah sini kamu sini. Pensilnya disiapin. Nah lanjut. Kemarin kan sampai Mad Arif disukun ya. Jadi hukum mat ada 2. Udah siap belum? Ayo duduk. Pensil atau pulpen serah. Yang penting alat tulis. Buruan. Saya nggak mau tanya. Pulpen apa pensil terserah. Asal jangan nggak bawa apa-apa. Buka ya. Kemarin lama banget. Ya. Udah belum? Udah duduk. Nggak pakai topi kan si Padil kan? Besok pakai kerudung ya? Hah? Mau pakai kerudung? Besok yang rumahnya kerudungnya ada 2 minjem ya? Buat dia pinjam pakai kerudung, pakai topi. Nah, dah, buka halaman 33, dah. Oke, halaman 33, hukum mat ada 2, mat tobi'i atau mat asli, atau jadi mat tobi'i itu ada 2 ya. Mat tobi'i ada nama premannya. Jadi mat tobi'i atau mat asli sama. Jadi jangan sampai bingung, apa sih mat tobi'i? Mat tobi'i itu mat asli. Jadi hurufnya ada 3, alif, waw, ya, ya. Jadi kalau ditanya berapa huruf mat tobi'i? Ada ti, alif, waw, ya. Terus temennya mat pari, ya. Mat pari terbagi 13. Ya, saya ulang lagi 13. Mad wajib mutasil, nomor 1 lihat, mad wajib mutasil. Yang kedua apa? Mad jaiz. Mad zaid mufasil. Yang ketiga mad arif lisyukun. Yang keempat mad badal. Yang kelima mad iwad. Yang keenam mad lazim musaqal kalimi. Yang ketujuh mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang kedelapan mad lazim harfi musbah. Yang ke-9 mad lazim mukhaffaf harfi. Yang ke-10
Madlin, bukan lain, Madlin. L-I-N, Madlin. Yang ke-11 Madsila. Yang ke-13, yang ke-12 Matparku. Yang terakhir Matamkin. Oke, langsung ke halaman 38. Mad badal, ya. Kita kupas mad badal. Matanya lihat ke bukunya. Fokus jangan kemana-mana. Waktunya mepet. Mad badal ya. Mad badal adalah mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai berbaris tanda atau baris tegak atau melintang. Benar ya? Jadi kalau kalian kalau di Al-Quran kalau ada alif fathahnya berdiri, paham? Alif fathahnya berdiri, itu udah pasti mad badal. Contohnya di bawah, ya Bu. Sebenarnya itu mad badal gini, dua alif menjadi satu. Contohnya di bawahnya Adamu, Adamu, ya Bu ya. Adamu, lalu di baris jadi fathahnya berdiri Bu. Alif fathahnya berdiri. Kan ada alif fathahnya biasa ya. Kan begini Bu, lihat semuanya. Fathah kan begini, ya. Karena dia berdiri. Ini nih, ini ciri-ciri mad badal. Mad badal, bukan kadal. Mad badal. Jadi kalau ciri mad badal itu fathahnya berdiri atau tegak, ya. Terus bawahnya lagi mana menjadi amana, ya. Nah, mad badal ini didahului oleh hamzah yang terlepas pada awal suku kata seperti utu, imanun, adamun. Jadi di sini simpel banget ya, mad badal itu paling gampang. Jadi kalau ketemu mad badal fathahnya berdiri. Ya, fathahnya berdiri. Buka halaman 38. Ya, dia bangun. 38. Istighfar jangan ngomong, istighfar jangan ngomong. Nih, ya Bu ya. Mad badal, lihat, Ryan. Lihat bawahnya, perhatikan ya, di bawahnya. Di halaman 39, di paling bawah, perhatikan. Kata-kata seperti jannatun, maliki, dalika, yang bawah, paling bawah, nih lihat nih. Ya, jannatun, maliki, dalika tidaklah dinamakan mad badal. Ya, itu meskipun fathahnya berdiri, ya Bu ya. Meskipun fathahnya berdiri, di dal adalah fathah berdiri. Terus di maliki mimnya di atas fathah berdiri. Jannatun di atas nun fathahnya berdiri, lihat. Itu bukan mad badal. Kenapa? Karena mad badal hanyalah terjadi pada hamzah. Adanya hanom. Hamzah. Hamzah atau alif. Ya Bu ya. Jangan huruf yang lain. Baris yang tegak. Jadi hamzah yang barisnya tegak atau berdiri memang betul pengganti dari sidah atau huruf yang dibuang, yaitu alif. Jadi mad badal itu dua alif menjadi satu dan fathahnya berdiri. Ya. Terus tidaklah dinamakan mad badal kata-kata seperti di atas tersebut dinamakan mad tabi'i. Nah, jadi ibu bapak lagi dah, nggak ada bapaknya. Nah, jannatun, maliki, dalika itu bukan mad badal tapi mad tabi'i. Saya ulang lagi. Mad badal adalah dua huruf alif menjadi satu dan fathahnya tegak berdiri. Ya. Saskia ngerti? Jadi kalau mad badal cirinya gampang banget. Alif fathahnya berdiri. Bukan begini ya, begini. Ini contohnya kayak gini. Alif udah begini. Nih. Ini fathah berdiri nih. Ini mad badal nih, buletin, mad badal. Tuh, ini mad badal nih. Adamu,
amana. Ini mad badal nih. Udah tuh yang sebutin. Mad badal hanya untuk alif atau hamzah. Nah, jelas banget di bawah jannatu maliki dalika itu bukan mad badal. Itu hanya mad tabi'i. Paham? Ngerti ora? Paham ya? Oke. Ada yang mengenal Al-Quran nggak? Bawa, coba. Hanum buka. Panjangnya 2 harakat. Gak boleh panjang-panjang. Dia seperti panjangnya seperti matobi. Ya. Jadi Hei. Ya bersih sayang. Lihat. Ibu, anak-anak, lihat Al-Fatihah. Kita lihat Al-Fatihah. Coba buka Al-Qurannya. Ambil Al-Qurannya. Pinjam. Buruan. Next. Al-Quran jangan tinggal ya kalau bertajud ya. Jadi biar nyari contoh gampang. Karena belajar tajud harus pegang Al-Quran. Ya buruan. Baca cek Al-Fatihah. Kalau memang kalian paham, dari ayat 1 sampai 7 adakah mad badal di dalamnya? Coba buruan ya. Ayo, mad badal. Cek dulu. Ayo cek dulu. Ayo, saya tunggu 2 menit. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ada alif pasang berdiri enggak di situ? Hah? Kalian ada? Tidak ada. Pintar. Jawabannya tidak ada. Udah jelas. Mad badal hanya untuk alif pasangnya berdiri. Dah. Ada nggak pasang berdiri di situ? Ya, ada nggak huruf lain pasang berdiri, ada nggak? Coba lihat dah. Ada berapa? Ayo alamin, maliki, yang pasangnya berdiri. Maliki yaum. Cuma 2 ya? Cuma 2 ya? Ya, 3. Ar-Rahman, alamin, Ar-Rahman, maliki. Lihat pasangnya berdiri. Itu bukan mad badal, tapi apa? Mad tabi'i. Gampang banget ya mad badal. Apa tadi cirinya? Alif fathahnya berdiri. Alif fathahnya berdiri, mad badal. Coba di surah Al-Baqarah, ayo coba tes ya. Dari alif lam mim cari mad badal ada enggak di situ? Dari ayat 1 sampai ayat 5. Lihat alif lam mim Al-Baqarah. Dari 1 sampai 5. Ayo. Ada enggak mad badal di situ alif fathah berdiri? Ayo. Memang jarang nih, jarang terjadi. Yang paling banyak tuh mad tabi'i, banyak banget ya. Ada nggak mad badalnya? Lihat Al-Qurannya. Fathah alif fathah berdiri, ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Coba balik lagi di halaman di ayat 6 sampai 10. Ya biar nggak penasaran. Alif fathahnya berdiri. Innalladzina kafaru sallallahu alaihim sama Allah sampai 10 ya. Wa ala absarihim syawatu wa ala al-ladzi min al-akhir. Wa ma'lumi min qabil Allah amanu wa yahmanu ala muslim. Yashkurun bi kulli marad bazadahum Allah. Yes. Aku melihat itu. Enggak ada ya. Masa sih? Aku lihat kok. Ada berapa biji? Ayo. Ada berapa? Sasya benar, ada 2. Yang mana? Coba yang mana? Ayo. Kalau kalian paham. Yang akhiri. Itu pasanya berdiri itu alif itu. Akhiri. Yang pasanya begini.
akhiri ini fathah ini. Wabil ayat ke-8. Wabil yaumil akhiri. Ayat 8. Temu gak, Bu? 8. Nih, akhiri. Ini sama amanna itu berbeda. Ya, amanna sama akhiri itu mad badal. Jadi kalian jangan terkecoh sama lam alif. Lam alif itu sebenarnya alnya komariah, pinggirnya alif. Ini. Ya. Ya, itu mad badal. Satu sama amanna. Paham semuanya? Oke, kalau udah paham, ada pertanyaan nggak? Yang mana? Ayat mana? Ayat berapa, Bu? Yang mana? Ayat berapa? Amanna. Amanna billah. Itu A-nya mad badal. Nih. 3. Oh, ada 3. Ya, tuh. Amanna billah sama waladzi. Nah, iya ada 3. Sorry. 3 benar, amanah benar. Ada 3 ya. Oke, udah paham berarti. Next kalau baca Al-Qur'an, lihat alifnya fathah berdiri berarti mad badal. Coba baca semuanya. Lihat semuanya. Panjangnya 2 rakaat. Amanu. Yo. Amanu. Nggak usah panjang-panjang. Lagi. Amanu. Yo, 1, 2, 3. Amanu. Oke, udah paham? Ada pertanyaan? Saya mau lanjut lagi nih. Udah. Oke. Tutup Al-Quran dulu. Kita lanjut ke mad iwad. Wah, ini gampang banget. Mad iwad paling gampang ya. Mad iwad adalah, lihat buku Al-Qurannya. Mad iwad adalah mad yang terjadi bila di ujung kalimat terbaris fathatain-nya 2 ya, fathatainnya dihentikan panjangnya. Jadi gini, ini bahasanya agak bingung ya. Jadi mad iwad adalah mad yang terjadi pada ujung kalimat berbaris fathatain. Jadi jangan dibacanya misalnya gini. Alima. Tapi kalau dipanjangin, kalau misalnya digabungin dengan huruf yang lain, bukan mad iwad lagi. Jadi contoh alimah ya. Itu sebenarnya asli bacanya aliman. Coba lihat contohnya sini. Lihat contohnya aliman. Lihat demam. Nih. Aliman. Itu sebenarnya baca aliman. Ya, aliman. Karena dibaca mad iwad berhentiin. Jadi alima 2 rakaat. Alima. Tolong di garis bawahi atau dibuletin alima. Di ujungnya tanwin itu ya. Mimnya aja, nggak usah semuanya. Mimnya biar ketahuan hukumnya di mana. Hakiman, rohiman. Tapi kalau dijadiin mad iwad, rohima. Paham? Saya lagi, mad iwad terjadi pada ujung kalimat yang fathatain. Ya, di sini kata-katanya berbaris fathah 2. Kalau fathah 2 itu namanya fathatain ya. Duma 2, dumatain. Kasroh 2, kasrotain. Jadi biar kita sama-sama sepakat ini ya, namanya apa sih? Sejalur ya. Kalau fathah 2 namanya fathatain. Jadi mad iwad adalah, ayo. Boleh di atasnya, di bawah, di atas boleh ya. Catat di atasnya. Mad iwad adalah, ya, mad iwad adalah mad yang terjadi pada ujung kalimat adalah yang terjadi pada ujung kalimat yang berbaris fathatain. Ya. Yang di ujung kalimat fathatain yang diberhentikan. Tuh. Saya ulang.
Mat iwad adalah mat yang terjadi pada ujung kalimat berbaris fathatain diberhentikan. Ya, jadi kayak orang rem ibu ya. Direm. Sebenarnya tuh kalau bisa mau dilanjutin bukan mat iwad lagi. Ya. Contohnya di bawah, alima, hakima, rohima. Ya semuanya. Dibaca contohnya 2 rakaat. 1 2 5. 1 2 3. Alima. Ya. Alima. Terus hakima. Rohima. Rohiman. Rohima. Bukan rohiman. Ya karena dibentiin jadi mat, namanya mat iwad. Oke, mat iwad. Di bawahnya ada contoh lagi. Kecuali yang ta marbuto ya. Jadi kalian gini, tulis itu yang taknya bulat, namanya ta marbuto. Kalau ta yang panjang, yang titik 2 itu ta biasa. Ya, catat lagi di pinggirnya. Ta yang bulat, ya yang bulat ada titik 2. Hai, bulat titik 2 namanya ta marbuto. Catat. Ta marbuto. Ta yang bulat titik 2 namanya ta marbuto. Ya. Paham ya, Bu? Kalau ta biasa aja namanya ta. Ya. Kalau ta titik 2 namanya ta biasa, ta. Paham, Bu? Nah, jadi gini. Kecuali huruf ta marbuto yang bulat yang bertanwin fathatain bila diberhentikan tidak terjadi mat iwad. Tetapi ta marbuto dibaca menjadi ha. Ha. Ya. Kecil. Contohnya sholatu dibaca sholah. Rahimahu rahmah. Kalau diberhentikan Bu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan buka Al-Qur'annya. Yuk, Al-Fatihah lagi. Enggak usah jauh. Buka Al-Fatihah. Kita cari mad iwad ada enggak di surah Al-Fatihah dari 1 sampai 5. Pokoknya gini. Ciri mad iwad adalah yang berbaris fathatain, ya. Bukan numatain, bukan kasratain, tapi fathatain. Ya, buka. Ada mad iwad? Hanum nggak ada katanya. Nggak ada. Oke. Sekarang kita cari ke surat paling belakang yuk. Coba cek di At-Takatsur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tuh. Ya, At-Takatsur paling belakang sebelum Al-Asr. At-Takatsur ayo. Ya, At-Takatsur lihat. Dah. Alhaakumut takatsur. Adakah mad iwad? Enggak ada, berarti pinter. Alhamdulillah ya Allah. Punya keserep. Amin. Ada enggak mad iwad? Enggak ada. Coba lari ke cari ke Al-Fat An-Nasr. Jaza Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada gak? Mad iwad. Ih, masa gak lihat sih? Aku aja lihat. Ya, enggak ada berapa? Coba ada berapa? Apa? Ada 2 ya. Afwaja sama tawaba. Apa cirinya? Fathatain di ujung. Fathatain, ingat ya. Kalau fathah 2 saya sebut fathatain ya. Paham? Paham mad iwad? Satu lagi biar kamu penasaran. Kita coba ke surat Quraisy. Ila fi Quraisy. Quraisy. Ada enggak mad iwad? Quraisy, ila fi Quraisyin.
Kan cirinya kan patatain. Jawabannya adalah teteo, nggak ada. Ini dua semua ya. Iya, itu kasrotan nggak dapat. Satu lagi. Nah nanti kalau kita udah baca apa, kalau tajwid udah habis nih, tajwid udah habis, ya Bu. Halo, tajwid udah habis, misalnya nih. Nah nanti kita baca gini, nanti begini bayangan Bu ya. Kita semuanya baca 2 ayat, misalnya dari ayat pertama sampai ayat ini Bu ya. Contoh ayat ini, 6 sama 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kelar. Inna tajibul gunna alladzi al-samsiyah di matabi'i. Soalnya kan kayak gitu. Kalian kayak di luar kepala. Jadi kita udah gini. Matabi berapa hurufnya? 3, alif, wawu, ya. Alladzi, matabinya apa? Ya. Al-samsiyah apa? Lamnya tertulis, tidak terbaca dan bersiddah. Siapa gitu? Wow, kamu jago banget nanti. Jadi guru tajwid nanti besok-besok. Oke lanjut. Ya lanjut. Jam berapa ini? Bisa diperusi? 2 menit. 10 menit ya? Ayo lanjut. Ya. Ke materi berikutnya. Mad lazim mustaqol kalimi. Nah ini jarang banget ini. Mad lazim mustaqol kalimi jarang. Ya lanjut. Halaman 40. Arba'a wa ishrin, bahasa Arabnya Arba'a wa ishrin. Mustaqol kalimi. Kalau yang nggak bisa baca tulis bahasa Indonesia. Mad lazim di bawahnya mad lazim mustaqol kalimi pakai ta. Bukan musyaqol, bukan. Itu ta. Mad lazim mustaqol kalimi. Kalau yang udah bisa baca Arab nggak usah, nggak apa-apa. Mana? Tuh. Mad lazim kalimi. Ini kan? Sabu itu Bu. Ta. Mustaqol. TS ya, mustaqol kalimi itu ta. Bukan shim, bukan. Tapi ta. Mad lazim mustaqol kalimi. Mad lazim mustaqol kalimi. Nah di bawahnya udah ada ya. Mad lazim mustaqol kalimi adalah mad tabi'i yang diiringi oleh huruf yang bertasydid. Panjangnya 6 harakat. Contohnya waladdallin. Lihat semuanya, lihat tangan saya. Hei. Waladdallin. Belum, masih. Nih. Tasydid ya, bertasydid. Huruf mad lazimnya ini ya, yang waladdallin ya. Lihat semuanya. Waladdallin. Yang mana sih? Ini dolinnya. Dolnya ya. Ulang. Waladdallin. Panjang. Jangan. Waladdallin. Kurang panjang. Semuanya ya, bareng-bareng ya. Tuh, nomor harakat. 1, 2, 3. Waladdallin. Dotnya dipanjangin namanya mad lazim mustaqol kalimi. Contoh yang berikutnya min dabbatin. Yang mana hurufnya? Hukumnya? Dabbatin. Garis bawah. Waladdallin sama dabbatin. Sama nih. Hajah. Semuanya yuk. Ini seperti mad wajib mutasil, panjangan 6 harakat. Ya. Coba min dabatin. Dabat. Diberhentiin ya. Jadi ha. Ingat tuh, ta marbutoh yang di atasnya tuh ya, yang madiwat ya. Ta marbutoh kalau diberhentiin bukan min dabah, tapi jadi ha. Ta marbutoh kalau diberhentiin menjadi ha. Contohnya tuh, kelihatan tuh. Min dabbah.
Paham nggak? Ah. Lihat, contoh min dabbah itu ujungnya tak marbutoh. Tanya bulat. Bukan tak begini. Ya. Cara baca gini. Itu min dabbah nun mati ketemu dal apa ikhfa kan ya? Min dabbah. Ada nggak suara tanya? Nggak ada kan? Di ujung jadi ha. Dabbah. Paham? Bukan dabat, bukan. Nanti ini tadi panjang lagi. Kalau dibacanya bat, tanya begini Bu ya, tanya taruh normal. Yang titik 2. Ya, paham? Jadi untuk mad lazim mustaqal kali ini adalah mad tabi'i yang diurutnya huruf dengan tasydid dan panjangnya harakat. Nah, tasydid apa tuh ya? Hei, tasydid itu syiddah ya. Ya, paham ya? Jadi ini panjangnya harakat, ini jarang terjadi. Nah, sekarang buka Al-Fatihah. Ada gak mad lazim mustaqal kali ini? Mbak, ayo satu lagi ya. Al-Fatihah, yuk buka. Mad lazim mustaqal kalimi itu contoh udah jelas banget. Cirinya adalah bersyiddah, panjangan dan harakat. Ya, mad tabi'i diiringi dengan huruf syiddah atau tasydid. Ada nggak? Ada berapa biji? Ada berapa? Ada 2. Yang lain ada berapa? 1. Apa? Waladdallin. 1, Fadil. Tidur kali Fadil. 1. Udah, mad lazim jarang. Sangat jarang terjadi di ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kalau kamu udah paham, oh nih ada huruf mad tabi'i tapi ada tasydidnya. Oh itu mad lazim mustaqal kalimi. Panjangin. Waladdallin. Makanya kalau ada imam sholat, kalau di ujungnya dotnya panjang itu namanya mad lazim mustaqal kalimi. Misalnya gini, mad lazim mustaqal kalimi bagus tuh, panjangnya harakat. Tapi kalau dia waladdallin, salah, kurang panjang, cuma 2 rakaat. Waladdallin, beda. Waladdallin, beda kan Bu aromanya Bu? Enggak, dotnya. Waladdallin, linnya ada 2 rakaat. Ya, di dotnya panjangin semuanya, coba. Dah, rakaat semuanya waladdallin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Waladdallin. Ya, lin 2 rakaat karena mad tabi'i, huruf yang tabi'inya iya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut ke mad lazim muhaffaf kalimi. Ya, ini mad lazim ya. Sabar. Nomor 7, mad lazim muhaffaf kalimi. Mad tabi'i diiringi dengan huruf yang mati. Panjangnya sama 6 harakat. 6 harakat ya, mad lazim muhaffaf kalimi. Ya. Contohnya nih lihat. Semuanya lihat saya. Ya mana hukumnya? Gampang banget tuh ngeliat hukumnya. Yang alif ada benderanya. Sama nun, tandain bawahnya, tuh hukumnya. Kalau tajwid, lihat kalau gini, kalau kalian belajar tajwid, garis bawah nih, oh ini hukumnya nih, di sini hukumnya, ya, bawahin, al-an, jadi kayak gitu Ryan. Jadi kamu terbingung panjangnya, ini kayak gini nih, nah, al-an, nih, gini ya, hukumnya di sini panjangnya, hukumnya di situ, al-an. Lihat, dah ya. Panjangin mereka. Contohnya, lihat, al-an, al-an. Panjangin mah, ya. Jadi hukumnya adalah mad lazim muhaffaf kalimi dan jarang terjadi. Nggak banyak hukum ini. Paham?
Coba cek di Al-Fatihah, kalau udah paham coba cek ada nggak mad lazim muhatab kalimi? Ada nggak al-an? Hukum seperti itu. Kamu hapus deh, kotor jadinya. Adakah? Tidak ada? Ayo, cepat ya. Ada nggak mad lazim muhatab kalimi? Tidak ada. Oke, lanjut ke nomor 8. Bisa dulu, ya. Lanjut lebih ya. 9, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi habis Isya kita 10 menit ya. Insya Allah cepet ya. Kita habisin malam ini ya, oke? Karena ini mad lazim ini gini. Marganya mad lazim itu jarang terjadi di hukum Al-Quran. Yang paling banyak apa? Matobi'i itu banyak banget. Nih matobi banyak banget tuh saya ngomong tuh. Gimana? Banyak banget. Karena emang dia the kid of di Al-Quran tuh matobi'i atau mad asli. Kalau ini mad lazim jarang. Mad lazim muhaqqaq kalimi, mad lazim mustaqal kalimi, mad lazim harfi musbah, mad lazim apa lagi? Muhaqqaq harfi. Cuma ada 4 ya, mad lazim harganya ya. Nah, oke. Nanti kita lagi nomor 9 berapa? Nomor 8. Mad lazim harfi musbah. Oke, tutup dulu, medianya bawa dulu ntar kita bawa lagi. 10 menit ya. Karena Isya paling nanti kelar jam. Ya, oke, saya dulu ya. Dibuka mad lazim tadi apa? Mad lazim muhaqqaq kalimi. Saskia sebentar dulu. 10 menit. Ya, enggak lama, enggak sampai jam 8 enggak. Soalnya saya lapar. Saya makan malam. Ya, lanjut. Mad lazim. Ryan. Tadi mana mad lazim? Ini. Mad lazim harfi musyba'. Ya. Yang ikro ditutup ya. Ikro dengerin aja, ikro dengerin. Duduk dulu. Bentar dulu. Mundur. Ya, tapi dengerin ya, Ya. Lanjut, buruan, udah malam. Nomor 8. Duduk, saya duduk. Jam berantem. Mad lazim harfi musbah, ya. Ya Allah. Ya. Huruf yang ada pada permulaan surat Al-Quran yang mesti dibaca panjangnya 6 harakat. Tuh, banyak banget tuh. Mad lazim harfi musbah. Biasanya ada dalam awal-awal Al-Quran ya. Panjangnya 6 harakat. Contohnya itu hurufnya ada 6 ya, ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. 8, 7. 8 huruf ya. Di nun itu disambung menjadi naqasa asalukum. Ya. Kalau ibu-ibu sama anak-anak contohnya qaf 6 ya. Yasin. Itu mad lazim harfi musbah. Ya. Panjangnya 6 harakat. Panjangnya banyak di Yasin ya. Yasin 6. Panjangin. Jangan pendek-pendek. Yasin. Pendekan. Yang benar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu jarang terjadi ya. Pokoknya yang marga mad lazim jarang. Paham, Bu? Ya, naqasa asalukum hurufnya. Jadi kita gak usah lihat contohnya ya. Contohnya masih di Al-Quran gak usah. Contoh di bawahnya ada huruf tersebut dibaca menurut asal masing-masing ya. Di bawahnya alif lam mim ha mim. Tuh kaf haya ain shad banyak banget tuh. Kaf
ha ya ain shad, panjang banget tuh. Ya. Sin mina. Lihat. Di mana letak hukumnya? Lihat Yasin. Contoh Yasin di mana hukumnya? Di sinnya ada benderanya, itu hukumnya. Tandain bawah, garis bawah. Yasin, garis bawah, itu hukumnya di situ Yasinnya. Di sinnya. Kayak garis bawah, ada pensil nggak? Di garis bawah. Dikit lagi. Ya. Terus alif lam mim. Di mimnya Bu paling bawah. Itu di situ hukumnya. Alif lam mim 6 rakaat. Ya. Pokoknya ada benderanya. Ha mim. Mim. Ha mim. Ha mim. Top kaf ha ya ain shad. Di mana hukumnya? Ain sama shad. Kaf ha ya ain shad 6 harakat. Jadi ya kaf ha ya ain sama shad garis bawah. Ya, sama to sin mim. To sin mim itu ada hukumnya tuh. Sin sama mimnya tuh ada dua hukum. Mad lazim harfi to sin mim. Panjang tolong ya, 6 harakat. Bukan 2 harakat. Paham semuanya? Dan ini jarang ya. Jadi kalau misalnya cari Al-Fatihah nggak ada, adanya Yasin. Yasin tuh jadi kalau kita baca Yasin berarti hukumnya mad lazim harfi musyba'. Biasanya terjadi di awal-awal Al-Qur'an. Di awal banget, nggak pernah di akhir. Kalau di akhir kalimat namanya mad arif disukun. Oke, lanjut. Mad lazim muhaffaf harfi. Ya. Huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Quran mestinya dipanjang 2 harakat. Nah, ini lawannya nih. Kalau mad lazim harfi musyba' 6 harakat di awal Al-Qur'an. Kalau mad lazim muhaffaf harfi di awal Al-Qur'an tapi cuma 2 harakat. Contohnya di belakang. Ha, ada hurufnya ada 5 ya Bu ya. Ha, ya, to, ha, ro. Contohnya di bawahnya. Hayyun tohir. Tohar tohir sih. Hayyun tohar ya disambung ya. Contohnya toha. Lihat semuanya. Ibu lihat semuanya. Mau sini tangannya. Hei, toha. Toha. Masih panjang-panjang. Terus hanya ham itu yang berarti mad lazim muhaffaf harfi di hanya. Kalau garis bawah. Di garis bawah hanya. Bukan mimnya. Kalau mimnya mad lazim harfi musyba'. Ha mim hanya hukum mad lazim muhaffaf harfi. Mimnya mad lazim harfi musyba'. Ngerti ora? Insyaallah. Dah, paham? Bu, mad lazim harfi musyba' biasanya terjadi di awal Al-Qur'an, panjangnya berapa? 6 harakat. Dan mad lazim muhaffaf harfi cuma 2 harakat. Toha hamim. Kita tadi fokus di hanya ya. Nah, sekarang ke madlin terakhir. Nanti lanjut lagi di 11, 12, 13. Madlin bukan madlain. Hai. Aku lagi ngomong, kakak cantik. Diam dulu ya. Madlin. Hurufnya ada 2. Waw mati dan ya mati. Halo, waw sukun dan ya sukun namanya waw mati dan ya mati ya. Atau disambung ya wa ya. Madlin adalah terjadi bila diberhentikan. Jika tidak diberhentikan tidak terjadi madlin ya. Atau mat ya, panjangnya 2 rakaat. Nah, paham gini bahasanya. Madlin itu hurufnya ada 2. Waw mati dan ya mati atau wa ya. Nah, jadi kalau misalkan terjadi madlin itu diberhentikan. Kalau dia terus bukan terjadi madlin. Contohnya haupun.
Halo. Haupun. Berarti huruf madlinnya apa? Ada nggak huruf itu? Wow mati. Garis bawah wow matinya. Wow mati garis bawah. Haupun. Haup. Itu huruf madlinnya. Di bawahnya wasoib. Wasoib. Ya-nya, garis bawah ya-nya. Garis bawah ya-nya wasoib. Satu lagi al-yaum. Al-yaum. Al-yaumu. Mana madlinnya? Wow mati. Kamu aja yang nggak ingetin. Al-yaum. Di mana hukum madlinnya? Wow mati. Di. Kamu udah ngerti madlin? Di. Apa? Udah bikin sendiri. Madlin, apa ciri madlin? Ya kan, kamu nggak dengerin soalnya. Pecah ada malip ya. Gabo. Madlin itu terdiri dari dua ya. Ya mati dan waw mati. Kalau di dalam Al-Quran ada ketemu ya mati dan waw mati, hukumnya madlin dah. Itu aja dua. Gak pusing. Bukan lain, lin. Madlin, ya madlin. Bukan madlain, ini lain. Kalau lain harimau. Lam yan. Madlain. Saya madlin dah. Biar nggak ribet. Madlin. Madlin. Ya, paham Bu ya? Kalau ketemu huruf waw mati, ya mati udah madlin. Haup. Nanti kita ketemu coba di Al-Fatihah. Aduh, udah malam ya. Udah deh. Cukup di madlin ya. Nanti next time ke matsila ya. Tandain. Halaman 42 tandain buat minggu depan, next week. Ya. Halaman 11 ya, 11, 12, 13 dah. Tetap semangat ya. Tolong yang nggak hadir hari ini ajak hadir lagi. Biar semangat, oke? Oke Bu Pipi, Bu Dewi, silakan tutup. Alif, Allahu Akbar, wala haula wala quwata. Kita baca lagu sini. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, dah, ya, pulang. Silakan Bu Pipi. Bima tanam ngajari menjadi satu saat berdoa. Yang ngobrol nggak boleh pulang. Ingat. Ini asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul Allahumma baca hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa ini? Apa ya? Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dilanjut lagi. Iya Bu, ngotot sama Alif mulu Bu. Ayo dong perempuan dulu. Gak boleh berantem. Sama anak aja yang berantem ya. Damai, rukun damai. Jangan kayak Iran sama Israel. Kotor kamu sayang. Ya. Hati-hati belajar di rumah. Buku tajudan dilihat lagi di rumah ya. Dipelajari lagi di rumah. Dulu kamu ah. Bu, apa? Salim dulu. Salimnya Salim. di mana? Di hidung jadi pipi di hidung. Dah.